Dari awal film kita diperlihatkan perawat rumah sakit yang bernama Anna. Terlihat Anna berusaha untuk menyuruh Cora untuk menemukan kamar pasien yang telah tertulis di dalam berkas tersebut. Cora pun memberitahukan bahwa pasien Solomon Edward telah berada di ruangan UGD walaupun Cora tidak mengetahui penyebab luka tersebut. Lalu Anna pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya setelah dirinya menjalani shift kerja yang begitu panjang. Namun saat di perjalanan Anna pun dihampiri Vivian yang memberitahukan Anna bahwasanya dirinya telah lancar memakai sepatu roda, sehingga Anna pun merasa senang dan menitipkan salam untuk Ibu Vivian karena mereka merupakan tetangga yang berdekatan bersama rumah Anna. Setelah sampai rumah, Anna pun bertemu dengan Louis yang sebagai suami dari Anna. Namun karena ada waktu luang, mereka berdua pun berusaha untuk menghabiskan waktunya untuk bermantap-mantap. Namun karena sibuk berkencan, mereka tidak memperhatikan berita penting dari TV tersebut. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Terlihat Louis terbangun karena dirinya melihat tetangga perempuannya berhasil memasuki rumahnya. Namun tiba-tiba perempuan tersebut menggigit Louis, sehingga Anna yang melihatnya pun merasa terkejut karena Anna tidak mengetahui bahwasanya perempuan tersebut telah menjadi zombie. Setelah pintu terkunci, Anna pun berusaha untuk menolong Louis walaupun luka Louis begitu parah. Tanpa pikir panjang, Anna pun berusaha untuk mencari bantuan lewat telepon tersebut. Namun tiba-tiba Anna pun terkejut bahwasanya Louis telah hidup kembali. Namun sayangnya Louis telah menjadi zombie, sehingga Anna pun berusaha untuk menghindari gigitan dari Louis yang telah terinfeksi. Walaupun dirinya merasa ketakutan, namun lagi-lagi pintu WC tersebut pun dapat terbobolkan, sehingga Anna pun berusaha untuk keluar dengan cara melewati jendela WC tersebut. Lalu Anna pun merasa kaget karena semua rumah telah hancur dan orang-orang banyak yang berlarian. Tanpa lama-lama Anna pun berusaha untuk melarikan diri menggunakan mobilnya karena hal tersebut untuk menghindari serangan dari para zombie. Sedikit informasi bahwasanya Anna tidak mengetahui bahwasanya orang yang ada di sekitarnya telah terinfeksi menjadi zombie. Lalu Anna pun merasa sedih karena kota yang didiaminya telah hancur. Namun tiba-tiba ada seorang pria berusaha untuk memasuki mobil Anna, sehingga Anna pun tancap gas karena dirinya merasa ketakutan walaupun mobil Anna harus memasuki jurang. Singkat cerita, Anna pun terbangun setelah dirinya pingsan. Namun tiba-tiba ada seorang pria menodongkan senjata kepada Anna. Oke, kita sebut aja pria ini yang bernama Kenneth. Namun ternyata Kenneth merupakan orang yang terselamatkan dari kejaran zombie, sehingga Kenneth pun mengajak Anna untuk mengikuti dirinya untuk mencari tempat persembunyiannya. Namun saat di perjalanan, Ken dan Anna pun bertemu dengan ketiga orang yang masih terselamatkan walaupun mereka mengira bahwasanya Anna dan Ken merupakan zombie. Oke, kita sebut aja yang bernama Michelle, Luda, dan suami Luda yang bernama Andre. Lalu Michelle pun memperingati Ken untuk tidak mendekati lokasi tersebut karena lokasi tersebut telah dipenuhi oleh para zombie, sehingga Michelle pun mengajak Ken dan Anna untuk menyelamatkan diri ke dalam mall karena mall tersebut belum terpenuhi oleh para zombie. Namun saat mereka memasuki pintu belakang mall, para zombie pun telah berhamburan datang, sehingga mereka pun berusaha untuk masuk dan mengunci pintu mall tersebut. Lalu mereka pun berusaha untuk mencari tempat yang begitu aman untuk bersembunyi walaupun mereka harus berhati-hati. Kemudian Micha pun memberitahukan Ken bahwasanya dirinya harus memastikan apakah semua pintu mall tersebut telah terkunci, sehingga Micha dan Andre pun memutuskan untuk berkeliling untuk mengunci pintu yang belum terkuncikan. Tanpa lama-lama, Misha pun berusaha untuk menghampiri pintu yang belum terkuncikan. Namun di sisi lain terlihat Andre dikejutkan dengan satu orang zombie, namun beruntungnya pintu tersebut telah terkuncikan. Kembali lagi ke Michelle, terlihat Michelle melihat salah satu pintu yang mencurigakan, sehingga dirinya berusaha untuk membukakan pintu tersebut. Namun ternyata itu merupakan salah satu zombie yang sedang mukbang, sehingga Michelle pun mendapatkan serangan dari zombie tersebut. Namun dirinya pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk membunuh zombie tersebut. Di tempat lain terlihat Luda mendapatkan serangan dari petugas keamanan yang telah terinfeksi, sehingga Ken yang melihatnya pun berusaha untuk melawannya. Namun beruntungnya Anna pun dapat menembak zombie tersebut, sehingga mereka pun berusaha untuk lari. Tanpa pikir panjang, mereka pun berusaha untuk memasuki lift untuk mencari tempat yang lebih aman. Setelah sampai, mereka pun merasa kaget karena mereka bertemu dengan ketiga pria keamanan yang terselamatkan. Oke, kita sebut aja yang bernama CJ, Bud, dan Terry. Namun sayangnya CJ mengusir mereka karena dirinya merasa Ken dan temannya telah terinfeksi. Namun Anna pun tidak tinggal diam, dirinya pun berusaha untuk meminta supaya dirinya dan temannya dapat bersembunyi di tempat tersebut karena hal tersebut untuk sementara waktu. Namun karena kasihan, CJ pun menyuruh Anna dan temannya untuk keluar dari lift supaya mereka bergabung di tempat persembunyian CJ bersama temannya.
Namun CJ pun meminta Ana dan temannya menyerahkan senjata kepada mereka supaya mereka diizinkan untuk bersembunyi. Selanjutnya mereka pun melihat berita dari TV tersebut bahwasanya zombie tersebut akan mati jika tertembak kepala ataupun dibakar. Lalu saat Ana mengobati Ken, dirinya pun memberitahukan CJ bahwasanya dirinya merupakan perawat bukanlah dokter. Sehingga JJ pun menyuruh Ana supaya Ana mengambil alat untuk P3K yang berada di ruangan kantor milik dirinya. Walaupun Ana merasa bersedih karena dirinya kehilangan orang yang dicintai oleh dirinya. Selanjutnya Michelle pun mempunyai rencana supaya CJ dapat bekerja sama dengannya untuk mengunci semua tempat persembunyiannya supaya para zombie tidak dapat masuk, dan dirinya pun memberi saran supaya CJ memberi tanda di atap mallnya karena hal tersebut untuk mendapatkan pertolongan dari helikopter tersebut. Sehingga CJ pun setuju dengan semua perkataan Michelle karena dirinya akan mengambil cat untuk aksinya tersebut. Sehingga CJ pun berusaha untuk membagi tugas kepada temannya. Namun sayangnya Bar melihat temannya yang telah terinfeksi zombie, sehingga CJ yang melihatnya pun terpaksa dirinya harus menembak kepalanya. Karena hal tersebut untuk keselamatan mereka bersama. Singkat cerita mereka pun berusaha untuk membuat simbol pertolongan menggunakan jet tersebut. Karena hal tersebut untuk mendapatkan pertolongan dari pesawat yang akan melintasi atapnya. Namun mereka pun melihat bahwasanya semua para zombie menghampiri mall tersebut. Namun tiba-tiba mereka pun mendengarkan suara tembakan dari atap seberang mall milik dirinya. Sehingga CJ pun berusaha untuk menggunakan alat teropong supaya dirinya dapat melihatnya secara jelas. Dan ternyata itu merupakan salah satu pria yang masih terselamatkan yang bernama Andi. Namun sayangnya Andi tidak dapat menghampiri mall karena tempat parkir di bawah telah terpenuhi oleh para zombie. Tak lama itu helikopter pun muncul sehingga mereka pun berusaha untuk bersorak supaya helikopter tersebut mendarat. Namun sayangnya helikopter tersebut pun pergi begitu saja sehingga mereka pun harus bertahan di dalam mall tersebut. Walaupun di parkiran tersebut dipenuhi oleh ribuan para zombie yang berusaha untuk masuk. Selanjutnya CJ pun menyuruh supaya Ana dan temannya dapat memasuki ruangan tersebut untuk beristirahat karena CJ tidak ingin dirinya terganggu, sehingga CJ pun mengurungnya. Lalu Luda pun merasa marah karena dirinya harusnya segera berada di rumah sakit untuk persiapan melahirkan, sehingga Andre pun berusaha untuk menenangkan kekasihnya karena hal tersebut supaya mereka dapat beristirahat. Singkat cerita sistem waktu pun menyala otomatis sehingga Terry pun merasa kaget. Di sisi lain Ana pun berusaha untuk memanggil Bar bahwasanya kamar mandi tersebut telah rusak, sehingga dirinya menyuruh supaya Bar membuka kunci pintu tersebut. Namun saat di ruangan sistem, Bar pun melihat CCTV-nya bahwasanya salah satu truk menghampiri tempat persembunyiannya. Tak lama itu Ana dan temannya pun telah menghampiri atapnya karena dirinya mengetahui adanya truk yang telah datang. Namun sayangnya CJ merasa marah kepada Ana karena mengira salah satu truk tersebut merupakan para zombie, sehingga CJ tidak ingin memasukkan orang asing ke dalam mall tersebut karena CJ merasa egois. Sehingga CJ dan Ana pun saling berdebat. Namun CJ pun mengancam dirinya akan menembaknya jika Ana dan temannya tidak menuruti perkataan dirinya. Namun karena kesal, Misha pun menghajar CJ karena hal tersebut supaya CJ dapat ditahan di ruangan tersebut. Lalu Andre pun berkata supaya Misha dapat membuat rencana untuk menyelamatkan diri. Lalu truk tersebut pun berusaha untuk mendekati pintu masuknya mall karena mereka merupakan orang yang belum terinfeksi. Walaupun Misha dan Andre berusaha untuk berjaga di dekat pintu tersebut. Tanpa pikir panjang mereka pun berusaha untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam truk tersebut supaya mereka dapat masuk ke dalam mall. Walaupun para zombie di luar sana terus berhamburan. Namun sayangnya wanita tua tersebut mendapatkan luka yang begitu parah sehingga Ana dan Glenn pun berusaha untuk membawa wanita tersebut untuk mendapatkan perawatan. Lalu Michelle pun berusaha untuk memberi minum kepada orang baru tersebut, sebut aja yang bernama Stefan dan wanita ini yang bernama Norma. Lalu Ken pun berusaha untuk meminjamkan kunci mobil yang telah ditumpangi oleh Norma karena Ken berharap dirinya dapat ke wilayah Purpostar walaupun Michelle melarangnya karena tempat tersebut telah dipenuhi oleh para zombie sehingga semua orang pun pada mati. Namun Ken pun tetap kekeh dirinya ingin ke wilayah tersebut walaupun Michelle berusaha untuk melarangnya. Namun karena kesal Ken pun menghampiri atapnya supaya dirinya dapat menenangkan diri. Lalu Ken pun berusaha untuk menggunakan teropong miliknya supaya dirinya dapat melihat Andi yang telah dianggap seperti saudaranya sendiri. Sehingga Andi pun menanyakan kabar Ken menggunakan papan tulis tersebut. Sehingga mereka pun dapat berkomunikasi menggunakan papan tulis tersebut. Di sisi lain kita diperlihatkan wanita yang bernama Nicole dan ayahnya yang bernama Frank karena mereka orang yang terselamatkan yang menaiki truk di scene sebelumnya.
Namun Nicole pun memberitahukan Bart bahwasanya tangan Frank mendapatkan luka dari gigitan zombie, sehingga Bart pun berusaha untuk memberitahukan Anna supaya Anna dapat memeriksa luka Frank terlebih dahulu, sehingga Anna pun berusaha untuk melihat luka tangan tersebut supaya dirinya dapat mengobatinya. Namun tiba-tiba Bart pun melihat wanita tersebut mengalami sesak napas, sehingga Bart pun menyuruh Anna supaya Anna memeriksanya kembali. Namun sayangnya wanita tersebut telah meninggal. Namun tiba-tiba wanita tersebut terbangun kembali dan berubah layaknya menjadi zombie, sehingga Anna yang melihatnya pun terpaksa dirinya harus membunuhnya. Lalu Anna pun memberitahukan temannya bahwa gigitan zombie tersebut dapat membunuh manusia dan hidup kembali menjadi zombie dengan penyebaran infeksi yang begitu cepat, sehingga Michelle pun menanyakan siapa saja orang yang telah tergigit dari kelompok dirinya, sehingga Anna pun menjawab bahwa Frank mendapatkan gigitan dari zombie tersebut, sehingga Anna berpikir supaya Frank dapat dikarantina. Namun Michelle pun merasa Frank telah terinfeksi, sehingga dirinya berniat untuk membunuhnya jika Frank telah menjadi zombie. Walaupun Anna berusaha untuk melarangnya karena Frank mempunyai anak perempuan salah satunya yaitu Nicole. Namun Michelle pun tetap kekeh dirinya akan membunuh Frank, sehingga Anna pun berusaha untuk memberitahu Frank bahwasanya Michelle akan membunuh dirinya karena Frank telah terinfeksi, sehingga Nicole yang mendengarnya pun dirinya pun merasa sedih karena dirinya tidak ingin kehilangan Frank sebagai ayahnya, karena Nicole telah kehilangan keluarganya dan hanya menyisakan ayahnya sendiri, sehingga Anna pun merasa kesal kepada Michelle karena Michelle akan melakukan pembunuhan tersebut. Namun karena kasihan, Michelle pun berusaha untuk meminta maaf. Di sisi lain, Ade pun berusaha untuk menghampiri Luda yang berada di ruangan anak-anak karena Luda akan mempersiapkan persalinan untuk anaknya. Namun Luda berkata bahwa dirinya tidak ingin melahirkan di tempat tersebut, sehingga Ade menjawab supaya Luda dapat melahirkan secara mandiri tanpa dirinya ke rumah sakit. Namun tiba-tiba bayi Luda yang berada di perutnya seolah bergerak sendiri, sehingga mereka berdua pun merasa senang. Kembali lagi ke tempat, terlihat Frank dan anaknya pun berusaha untuk terakhir kalinya untuk berpelukan, walaupun putrinya merasa sedih karena dirinya harus terpisahkan dari ayahnya, sehingga Frank pun menyuruh supaya Nicole dapat bergegas pergi, walaupun Nicole merasa dirinya tidak ingin kehilangan ayahnya, walaupun ayah Nicole harus dikarantina, sehingga Ken pun mengurung Frank di ruangan tersebut supaya Ken dapat membunuhnya jika Frank telah menjadi zombie. Namun sayangnya Frank pun tewas, sehingga dengan terpaksa Ken pun bersiap untuk menembaknya karena Frank akan segera menjadi zombie. Singkat cerita, seiring waktu Andy dan Ken pun mulai dekat karena mereka selalu berkomunikasi menggunakan papan tulis walaupun mereka berseberangan. Begitu pula dengan Nicole dan Terry pun saling mencintai. Lalu Stephen pun menyuruh Ken supaya Andy yang sebagai saudaranya dapat menembak kepala para zombie, sehingga mereka yang melihatnya pun merasa terkejut karena Andy begitu pintar dalam menembak. Di sisi lain, Anna pun menanyakan keadaan Luda kepada Andre. Andre pun menjawab bahwa Luda baik-baik saja. Namun Andre melarang Anna dan temannya supaya tidak menghampiri ke kediaman Luda. Kemudian mereka pun saling berkumpul dan beradu nasib tentang pekerjaan mereka masing-masing. Namun keadaan Michelle berbeda dari yang lain, bahwa pekerjaan dirinya yang terburuk adalah menjadi suami, karena dirinya selalu gagal untuk mencari wanita yang cocok dengannya. Lalu Anna pun menanyakan kemahiran yang dimiliki oleh Michelle. Michelle pun menjawab bahwa dirinya mahir untuk menjadi sosok ayah. Namun tiba-tiba semua lampu pun mati, sehingga mereka pun merasa kaget, dan ternyata itu merupakan Luda yang sedang melahirkan secara mandiri, hanya ditemani Andre yang sebagai suaminya. Sedikit informasi bahwasanya Luda telah terinfeksi zombie, sehingga Andre pun terpaksa mengikat tangan Luda. Di sisi lain, terlihat Michelle mengajak CJ untuk menghampiri parkiran mall, karena jika mereka tidak mengikuti perkataan Michelle maka mereka akan dimasukkan ke dalam sel, sehingga CJ pun menuruti semua perkataan Michelle dan berniat untuk keluar menuju parkiran mall. Dan lagi-lagi Ken pun muncul dan berniat untuk mengikutinya karena mereka harus saling bekerja sama. Setelah di parkiran, mereka pun berusaha untuk berhati-hati karena mereka berniat untuk menuju ke lantai 3. Namun tiba-tiba Bart pun melihat sesuatu yang melintas, sehingga mereka pun berusaha untuk berhati-hati. Dan ternyata itu merupakan seekor anjing, sehingga Michelle pun berusaha untuk mengambilnya. Namun tak disangka ada seorang zombie yang menggigit Bart. Karena hal tersebut mereka pun berusaha untuk melarikan diri karena para zombie begitu berhamburan. Karena Bart telah menjadi korban, sehingga mereka pun berusaha untuk bertahan di ruangan sel besi tersebut. Lalu Michelle pun berniat untuk menumpukan bensin kepada para zombie, sehingga JJ pun melemparkan korek miliknya karena hal tersebut supaya para zombie tersebut mati.
Di tempat lain terlihatkan merasa sedih karena saat Luda melahirkan, Luda pun telah meninggal dunia. Walaupun bayi tersebut masih berada di dalam perut milik Luda. Namun tiba-tiba Luda pun berubah menjadi zombie. Karena takut tergigit, Andre pun berusaha untuk menutup mulutnya. Karena hal tersebut supaya bayi yang berada di kandungannya dapat keluar walaupun Luda terus berkejang-kejang. Namun Andre tidak mengetahui bahwasanya Norma berusaha untuk melihat keadaan Luda yang berada di ruangan tersebut. Sehingga Norma pun merasa kaget karena Andre telah mendapatkan bayi dari Luda. Namun Norma merasa kaget karena Luda telah menjadi zombie sehingga dirinya berniat untuk menembaknya. Namun karena Andre merasa tidak terima sehingga Andre pun menembak Norma walaupun mereka berdua saling tembak-menembak. Lalu Ana dan temannya pun berusaha untuk menghampiri keberadaan Luda. Namun sayangnya Norma terluka parah dan mengucapkan kata terakhir bahwa Andre telah menembak dirinya. Sehingga Ana menyimpulkan Norma tidak tergigit melainkan mati karena tertembak. Namun karena penasaran, Ana pun berusaha untuk melihat keadaan bayi milik Luda. Namun sayangnya bayi tersebut telah terinfeksi zombie, sehingga dengan terpaksa Ana pun menembak bayi tersebut. Selanjutnya Ana pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati di tempat tersebut, sehingga Michelle pun memberi saran bahwa semua mobil bus berada di garasi yang berada di mall tersebut, sehingga dirinya dan temannya pun dapat pergi menggunakan bus tersebut. Dan Stephen pun mempunyai tujuan supaya dapat bergegas ke wilayah Marina, sehingga Ken pun menyetujui ide tersebut walaupun Ken berkata supaya dirinya dan temannya terlebih dahulu menjemput Andi, sehingga semua orang pun menyetujui dengan ide tersebut. Tanpa lama-lama mereka pun saling bekerja sama untuk menyeting bus tersebut dengan cara melapisi aluminium agar bisa menjadi kendaraan yang aman untuk menerobos ribuan para zombie yang berada di luar sana. Lalu mereka pun mempersiapkan senjata yang bisa menghabisi bagian titik terlemah zombie, yaitu kepala. Namun Nico kehilangan anjing kesayangan dirinya yang telah diberi nama Chip, sehingga Tusker pun berusaha untuk bersuing supaya Chip datang kembali, sehingga Nico pun merasa senang. Singkat cerita, di saat Micha mempersiapkan senjata, dirinya dihampiri oleh Anna bahwasanya Ken menyuruh untuk berkumpul di atap mall. Walaupun Micha menunjukkan jika para zombie mendekat maka alat tersebut akan berguna, sehingga Anna pun merasa bahagia karena Michelle begitu cerdas, dan dari situlah mereka berdua pun saling bermantap-mantap. Selanjutnya di saat Ana dan temannya pun saling berdebat, Ken pun berusaha untuk mencari ide, sehingga di saat dirinya melihat Chip dan Nico, dirinya pun mempunyai ide supaya Chip milik Nico dapat turun ke bawah. Karena hal tersebut supaya Chip dapat menghampiri Andi karena para zombie tidak akan mengejar Chip. Namun karena cemas, Nico pun berusaha untuk melihat Chip kesayangannya. Beruntungnya Chip pun dapat masuk. Namun sayangnya salah satu zombie dapat memasuki lubang kecil tersebut, sehingga Misha pun berusaha untuk menghubungi Andi menggunakan walkie-talkie tersebut. Namun sayangnya Andi berkata bahwa dirinya telah terluka karena dirinya telah mendapatkan gigitan. Namun tiba-tiba mereka pun mendengarkan suara truk yang telah dikendarai oleh Nicole, sehingga mereka pun berusaha untuk memantau keberadaan Nicole karena Nicole bernekat untuk menjemput Chip, anjing kesayangan dirinya. Lalu Nicole pun memberi kabar lewat HT tersebut bahwasanya dirinya telah mendapatkan Chip kembali, sehingga Misha pun menyuruh Nicole supaya dirinya dapat bersembunyi karena Andi telah menjadi zombie. Tanpa pikir panjang, mereka pun berusaha untuk menghampiri keberadaan Nicole melalui jalur bawah tanah tersebut. Lalu Misha pun berkata supaya Tusker dapat menjaga pintu mall bawah tanah tersebut. Namun Step tidak ingin ikut bersama Misha karena dirinya merasa takut, sehingga Tusker pun membiarkan Step untuk menjaga pintu tersebut. Tak lama itu mereka pun berusaha untuk menyusuri bawah tanah tersebut, dan akhirnya mereka pun menemukan lubang pintu terobos tersebut, sehingga satu persatu mereka pun berusaha untuk keluar dari lubang tersebut. Namun sayangnya para zombie pun mengetahuinya, sehingga mereka pun berusaha untuk menembaknya walaupun para zombie terus berdatangan. Namun beruntungnya mereka pun dapat memasuki lubang persembunyian Andi. Setelah berada di dalam, mereka pun berusaha untuk melengkapi pelurunya dan melengkapi senjatanya karena rumah Andi terpenuhi oleh peralatan senjata. Tak lama itu mereka pun melihat bercak darah yang begitu banyak, sehingga mereka pun berusaha untuk berhati-hati. Namun ternyata mereka melihat Andi yang sedang berusaha mendobrak lemari tersebut, sehingga dengan terpaksa Ken pun menembak Andi yang telah dianggap saudaranya sendiri, sehingga Nicole dan Chip pun dapat terselamatkan. Selanjutnya mereka pun berusaha untuk melemparkan gas supaya para zombie dapat mati. Tanpa lama-lama CJ pun berusaha untuk lari supaya dirinya dapat kembali ke tempat persembunyiannya. Namun sayangnya Tutka terkena gigitan zombie tersebut, sehingga CJ pun berusaha untuk menyelamatkannya walaupun para zombie terus berhamburan. Namun sayangnya Tutka pun mengorbankan dirinya, sehingga dengan terpaksa CJ pun harus menembaknya.
Namun sayangnya pintu mal bawah tanah tersebut telah terkunci oleh Steve karena Steve mementingkan dirinya sendiri, sehingga mereka pun berusaha untuk mendobraknya walaupun para zombie terus berdatangan. Lalu mereka pun berusaha untuk lari supaya mereka dapat memasuki lift untuk menghindari para zombie. Setelah itu CJ pun merasa kesal kepada Stephen. Namun hal tersebut waktunya untuk berlari menggunakan bus tersebut, sehingga mereka pun berusaha untuk menggunakan kedua bus tersebut walaupun mereka harus melewati lautan para zombie. Namun sayangnya bus tersebut terhentikan oleh ribuan para zombie, sehingga mereka pun berusaha untuk melawan para zombie tersebut. Tak hanya itu, CJ pun bernekat untuk melemparkan gas ke hadapan para zombie, dan dirinya pun berusaha untuk menembak gas tersebut, sehingga terjadi ledakan yang begitu hebat. Setelah para zombie terbakar, mereka pun dapat menjalankan kembali bus tersebut. Namun Ken pun memberitahu Stephen bahwasanya salah satu zombie berada di pinggir bus, sehingga mereka pun berniat untuk menggaraji zombie tersebut walaupun bus tersebut dalam keadaan berbelok-belok. Namun tanpa disengaja gaji mesin tersebut mengenai Monica, sehingga bus tersebut yang dikendari oleh Ken terguling-guling. Di sisi lain, Anna pun baru mengetahui bahwasanya Ken dan temannya tertinggal, sehingga Anna pun berusaha untuk memanggil Ken menggunakan HT tersebut. Di sisi lain, Steve pun berusaha untuk melarikan diri, namun beruntungnya dirinya pun telah terinfeksi oleh zombie, sehingga Anna pun dapat menembak Stephen yang begitu membagongkan. Namun tak lama itu para zombie pun kembali berdatangan, sehingga mereka pun berusaha untuk kembali memasuki busnya, walaupun Anna telat karena dirinya telah mengambil kunci perahu milik Steve, sehingga Misha pun merasa senang. Lalu bus tersebut pun berusaha untuk menabrak pembatas para zombie tersebut. Setelah sampai pelabuhan, mereka pun berusaha untuk turun untuk menghampiri perahunya. Namun sayangnya para zombie kembali berdatangan, sehingga CJ pun seorang diri terjebak di dalam mobil tersebut, sehingga dirinya pun berusaha untuk bertahan dari serangan zombie tersebut. Namun sayangnya dirinya pun rela berkorban demi temannya dengan cara menembakkan gas, sehingga terjadi ledakan yang begitu hebat. Kemudian Anna dan temannya pun berusaha untuk bergegas pergi menggunakan perahu tersebut. Namun sayangnya Michelle tidak dapat pergi bersama Anna karena dirinya telah mendapatkan gigitan dari zombie tersebut di saat dirinya menyelamatkan Anna, sehingga Anna yang mendengarnya pun merasa sedih karena dirinya harus kehilangan Michelle yang sebagai kekasihnya karena Michelle berniat untuk bunuh diri, sehingga Anna pun merasa sedih. Oke, dan film ini pun selesai.